Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbahagia sekali pada kesempatan hari ini saya bisa hadir kembali dalam rangka untuk melanjutkan kuliah kita tentang metodologi penelitian hukum. Beberapa saat yang lalu saya sudah membuat satu video yang berkaitan dengan perbedaan antara skripsi, tesis, kemudian disertasi. Namun perbedaan itu ternyata belum tentu memadai untuk menjawab beberapa pertanyaan dari mahasiswa. Saya sering kali mendengar pertanyaan dari mahasiswa, bahkan termasuk juga dari dosen yang menanyakan apakah kata tanya di dalam satu rumusan masalah itu dapat digunakan sebagai satu indikator apakah karya ilmiah itu tergolong skripsi, tesis, atau disertasi. Seringkali orang mengatakan kalau pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa itu dianggap sebagai satu skripsi, khususnya dalam bidang keilmuan hukum. Kemudian kalau bagaimana itu lebih tinggi lagi, ketika ada pertanyaan mengapa, itu seringkali dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam disertasi. Nah, seringkali ada juga yang menyatakan bahwa ketika ada satu pertanyaan apa, maka jawabannya pasti deskriptif. Kemudian kalau pertanyaan mengapa, maka jawabannya pasti argumentatif. Barangkali itu perlu kita klarifikasi dan saya ingin mengemukakan pendapat saya tentang apakah kata tanya merupakan indikator dari sebuah grade karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi. Adapun manfaat untuk membicarakan persoalan itu antara lain, apabila kita sudah menemukan satu jawaban, apakah kata tanya itu merupakan satu indikator dari sebuah karya ilmiah berdasarkan kualifikasinya, maka kita nanti tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Seperti misalnya, wah ini skripsi menggunakan kata mengapa, mestinya mengapa itu digunakan untuk tesis dan disertasi, atau bahkan kebalik, ada satu disertasi yang menggunakan kata tanya apa, dikatakan kata tanya itu kalau disertasi menggunakan bagaimana atau mengapa, kalau apa itu cukup dikerjakan oleh mahasiswa S1. Nah, inilah yang melatar belakangi mengapa saya pada kesempatan hari ini ingin mengemukakan pendapat saya. Bisa jadi pendapat orang lain yang mengukur disertasi, skripsi, dan tesis itu berdasarkan kata tanya di dalam satu rumusan masalah itu bisa jadi itu benar, atau bisa jadi itu tidak benar, atau mungkin juga bisa benar jika begini, bisa salah jika begini. Nah, pendapat saya sekali lagi ini berkaitan dengan pendapat pribadi. Jadi apabila ada yang mempunyai satu pendapat lain, itu adalah urusan dari para ahli. Dan saya akan batasi yang saya katakan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu merupakan satu indikator atau bukan indikator, hanya terbatas pada penelitian di bidang hukum, tidak termasuk pada penelitian di bidang-bidang yang lain. Nah, sebagai satu klaim yang pertama, saya akan tegaskan bahwa saya kurang sependapat apabila ada orang yang menggunakan kata tanya itu sebagai indikator untuk menentukan apakah satu penelitian itu layak dikategorikan sebagai skripsi, tesis, atau disertasi. Apakah itu penelitian dasar, penelitian fundamental, atau mungkin penelitian-penelitian yang hibah multi tahun. Saya pikir itu semua kita akan bicarakan. Kita awali pembicaraan kita mengenai kata tanya. Jadi kata tanya itu sebenarnya posisinya di dalam satu rumusan masalah yang diformulasikan di dalam kalimat tanya itu hanya sebagai pelengkap, bukan penentu isi. Karena kata tanya itu merupakan bagian dari kalimat tanya yang di dalamnya itu ada kata tanya,
kemudian ada subjek, kemudian ada predikat, kemudian ada objek, kemudian ada pelengkap, kemudian ada keterangan. Itulah yang saya katakan bahwa kalimat tanya itu tidak cukup dinilai isinya berdasarkan kata tanya. Baiklah, kita lanjutkan. Kalau saya membuat suatu klaim bahwa kata tanya itu bukan merupakan indikator dari sebuah isi di dalam satu karya ilmiah, maka saya akan kembali lagi pada apa yang pernah saya kemukakan, bahwa sebenarnya pembeda dari karya ilmiah itu apakah disebut dengan skripsi, tesis, atau disertasi, itu minimal ada 5 pembeda, sebagaimana dalam video yang saya kemukakan di lain rekaman. Nah, kalau begitu persoalannya sebenarnya untuk mengukur isi itu apa yang digunakan. Saya tegaskan, untuk mengukur isi satu karya ilmiah itu, yang pertama itu adalah rumusan masalahnya, kemudian yang kedua adalah tujuannya, kemudian yang ketiga adalah pendekatannya, kemudian yang keempat adalah hasilnya, kemudian yang kelima itu adalah publikasi dari hasil akhir suatu hasil penelitian. Dengan demikian, maka ketika ada orang bertanya, wah ini menggunakan kata apa, berarti skripsi, ini menggunakan kata mengapa, ini adalah disertasi, menurut saya itu kurang tepat. Nanti setelah ini akan saya coba menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya hakikat dari satu permasalahan, kemudian ada rumusan masalah, kemudian satu tujuan. Harapannya nanti kita bisa menarik satu benang merah bahwa untuk mengukur suatu kualitas itu tidaklah cukup hanya menggunakan kata tanya saja. Dalam konteks penelitian hukum, kita harus bedakan antara permasalahan dengan rumusan masalah. Permasalahan adalah sesuatu yang tidak sesuai antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan yang senyatanya. Kondisi itu ingin diselesaikan oleh banyak orang karena dianggap mengganggu satu kehidupan, itu adalah satu permasalahan. Nah, contoh permasalahan begini. Banyak orang tidak menggunakan masker di luar rumah pada saat pandemi virus corona. Padahal menurut aturan mereka harus menggunakan masker. Lah, ini berarti ada satu permasalahan. Nah, kemudian rumusan masalahnya bagaimana? Nah, rumusan masalahnya bisa juga misalnya mengapa banyak orang yang tidak menggunakan masker di luar rumah pada saat pandemi corona. Nah, ini adalah permasalahan. Jadi sekali lagi bahwa menurut saya di dalam satu konteks penelitian hukum itu akan lebih baik apabila rumusan masalah itu dirumuskan di dalam formulasi kalimat tanya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa di dalam suatu permasalahan itu agar menjadi satu rumusan masalah diperlukan minimal 10 kriteria sebagaimana saya kemukakan di video yang lain. Kemudian nanti dirumuskan dan perumusannya kita menggunakan kata tanya. Dengan demikian maka kata tanya itu hanya merupakan bagian dari satu kalimat tanya, sehingga kesimpulannya kata tanya tidak dapat digunakan untuk melihat kualifikasi suatu karya ilmiah, tetapi karya ilmiah harus dilihat dari sisi proses, pendekatan, hasil, dan juga publikasi yang sudah dihasilkan. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk dipahami di kalangan akademisi, di kalangan masyarakat umum juga, agar tidak terlalu gampang kita menyatakan bahwa kata tanya ini hanya digunakan untuk ini, kata tanya ini hanya digunakan untuk ini. Saya pikir itu adalah satu hal yang perlu untuk diluruskan kembali. Itu menurut saya secara pribadi. Saya yakin beliau-beliau yang mempunyai pemikiran seperti itu mempunyai argumentasi yang berbeda dengan saya, karena mungkin titik berangkatnya itu juga berbeda. Nah,
Dalam bahasa Indonesia kita kenal adanya beberapa kata yang digunakan sebagai kata tanya. Ketika dalam satu kalimat itu menggunakan kata tanya, tidak secara serta-merta itu dikatakan sebagai kalimat tanya. Karena bisa jadi kata tanya itu bukan untuk menanyakan, tetapi hanya untuk pemberitaan. Contohnya, saya tidak tahu mengapa dia tidak datang hari ini. Meskipun itu menggunakan kata mengapa, tetapi itu bukan kalimat tanya. Itu adalah kalimat berita untuk menyampaikan dia yang tidak datang kepada pihak ketiga. Nah, baiklah, kita lihat kata tanya itu di dalam bahasa Indonesia antara lain adalah apa, bagaimana, kemudian kapan, kemudian siapa, bila mana, dari mana, kemana, di mana, berapa, dan mengapa. Ini merupakan satu kata yang memang lazim digunakan. Karena apa? Jelas ukurannya. Jadi disinilah yang barangkali belajar ilmu hukum itu juga harus belajar di dalam konteks kebahasa Indonesiaan dan juga bahasa hukum. Karena menurut ahli bahasa, kata tanya itu tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa diikuti dengan kalimat tanya. Sebaliknya, suatu kalimat tanya tidak mungkin bermakna sebagai kalimat tanya jika tidak ada kata tanya. Kesimpulannya, kedudukan kata tanya dalam struktur kalimat adalah merupakan bagian yang perlu untuk digunakan untuk menjelaskan, untuk menuntun para penjawab agar memberikan suatu jawaban yang jelas. Konsekuensi dari kedudukan kata tanya di dalam kalimat tanya kaitannya dengan rumusan permasalahan itu, maka saya berpendapat bahwa satu rumusan masalah itu akan memiliki makna lengkap jika ditafsirkan secara utuh dalam satu kalimat, bukan simpulkan dari kata tanyanya. Begitu juga dengan target temuan penelitian, tujuan penelitian, dan juga yang lain. Itu semuanya baru bisa bermakna utuh ketika kita membaca satu kalimat tanya, satu rumusan kalimat tanya itu dalam satu tarikan nafas. Inilah yang saya bilang bahwa alangkah tidak adilnya ketika kata tanya saja digunakan sebagai indikator untuk menentukan kualifikasi dari karya ilmiah yang dibuat oleh seseorang. Coba kalau kita lihat misalnya, memang benar bisa jadi itu menjadi satu jawaban yang hanya bersifat deskriptif ketika menggunakan kata tanya apa. Misalnya, apa dasar hukum penundaan pilkada tahun 2020 di Indonesia? Ini jelas bahwa ini merupakan satu jawaban deskripsi saja, dan itu cukup para mahasiswa di program sarjana yang memberikan suatu jawaban. Tetapi manakala kita mencoba untuk mengalihkan satu kata tanya ini di dalam satu rumusan masalah yang lain, barangkali juga perlu dipikirkan. Misalnya begini, apa pengertian anak di dalam hukum pidana? Saya yakin itu akan kesulitan ketika kita tidak menggunakan pendekatan multidisiplin. Karena apa? Pertanggungjawaban pidana pada anak itu tidak cukup hanya dipandang dari sisi usia dalam konteks kalender, tetapi juga dalam usia dalam konteks kepribadian. Disitulah diperlukan kehadiran psikologi untuk mengetahui apakah seorang dalam usia tertentu itu dapat dikategorikan sebagai anak atau bukan. Nah, jadi disinilah yang saya katakan bahwa ternyata kata apa, ketika kata yang mengikuti itu berbeda, konteksnya berbeda, maka kompleksitas permasalahan juga berbeda. Oke, kita lanjutkan. Untuk memberikan satu penegasan tentang itu, saya akan membuat satu contoh berkaitan dengan penggunaan kata tanya apa dan mengapa di dalam jabaran yang berikut.
Coba kita bandingkan pertanyaan di dalam penelitian atau dalam suatu rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, rumusan masalahnya, apa dasar hukum yang dapat digunakan dasar dakwaan terhadap pegawai PT Utopi yang menghapus data elektronik milik perusahaan dengan tanpa merusak kata sandi? Kita bandingkan dengan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu adalah, apa perbedaan pengertian anak di dalam Undang-Undang Nomor 397 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian yang ketiga, apakah asas ne bis in idem dapat disimpangi demi pencapaian keadilan restoratif dalam konteks pengadilan HAM dan pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia? Itu kata apa semua? Kita gunakan sekarang kata mengapa. Rumusan yang keempat misalnya, mengapa orang melanggar rambu dilarang parkir kendaraan di depan pasar tradisional? Kemudian yang kelima, bagaimana strategi Polri dalam menyelidiki kasus penyadapan ilegal pada komunikasi yang dilakukan pejabat negara RI yang pelakunya tinggal di negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik atau konsuler dengan negara Republik Indonesia. Ini adalah satu kompleksitas dari pertanyaan dan nanti kita coba kupas satu persatu. Benarkah kata apa itu harus dijawab oleh program S1, kemudian mengapa harus dijawab oleh program doktor dan sebagainya, nanti akan kita lanjutkan. Karena apa? Karena dengan cara menguji rumusan masalah dengan pembahasan ini, nanti akan clear bahwa apa yang saya katakan pada awal bahwa kata tanya itu bukan merupakan satu indikator dari kualitas karya ilmiah dalam arti grade-nya, maka kita tidak akan salah paham lagi karena ada argumentasi yang saya bangun. Baik, kita lanjutkan. Untuk mengkaji tentang isi kata tanya itu, saya akan menjelaskan satu persatu dari fungsi kata tanya. Kata tanya apa itu digunakan untuk menjelaskan satu objek atau keadaan. Sedangkan kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau suatu sebab terjadinya peristiwa atau keadaan atau kondisi tertentu. Tentu jawaban kata mengapa adalah alasan atau alibi, sehingga lazimnya menggunakan kata hubung sebab atau karena. Kata tanya selanjutnya adalah kata tanya bagaimana. Ini biasanya digunakan untuk menanyakan satu proses atau kejelasan sesuatu atau keadaan sesuatu. Sedangkan jawabannya berupa penjelasan cara, proses, atau keadaan tertentu sesuai dengan yang ditanyakan. Nah, jadi tiga kata tanya, yaitu apa, bagaimana, dan mengapa, itu sebenarnya adalah mempunyai fungsi masing-masing. Karena ketiganya mempunyai karakter yang berbeda. Nah, kita lanjutkan. Ketika kita menggunakan kata tanya tadi, maka indikator yang bisa digunakan untuk mengukur itu sebenarnya terletak juga pada tujuan dari satu penelitian itu yang diawali dari satu rumusan masalah. Kita coba bahas lagi. Yang pertama, balik lagi bahwa apa dasar hukum yang dapat digunakan dasar dakwaan terhadap pegawai PT Utopi yang menghapus data elektronik milik perusahaan dengan tanpa merusak kata sandi. Kemudian diketahui di dalam karya ilmiah itu ternyata tujuannya adalah mengetahui dasar hukum yang digunakan jaksa untuk mendakwa PT Utopi yang menghapus data elektronik milik perusahaan dengan tanpa merusak kata sandi. Dari rumusan masalah dan tujuan ini dapat kita tahu bahwa tujuannya dipastikan itu hanya bersifat deskriptif untuk penerapan hukum. Maka ini bisa kita simpulkan pasti itu adalah pertanyaan yang digunakan
di dalam penelitian yang laporannya disebut dengan skripsi. Nah, kemudian yang kedua, rumusan masalah yang kedua, apa perbedaan pengertian anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuannya adalah menguraikan perbedaan pengertian anak dalam kedua undang-undang tersebut berdasarkan usia dan status perkawinan. Nah, jika rumusan masalahnya itu sebagaimana saya sebutkan, yaitu untuk membandingkan, maka sebenarnya pembandingan itu dapat dijawab oleh mahasiswa S1 maupun mahasiswa S2. Dalam konteks ini adalah program magister. Karena apa? Karena tujuannya tidak sekedar untuk membandingkan, tetapi juga untuk menganalisis dua variabel. Yang pertama adalah usia, kemudian yang kedua adalah status perkawinan. Yang ini ada kaitannya dengan persoalan pertanggungjawaban pidana. Karena di dalam undang-undang yang dulu, itu meskipun seorang anak usianya itu masih belum mencapai 18 tahun, ketika dia sudah menikah, maka dia tidak dapat dikategorikan sebagai anak. Kemudian pada undang-undang yang baru tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, berapapun usianya, sepanjang itu kurang dari 18 tahun dan betapapun statusnya, apakah sudah pernah menikah 2 kali atau 1 kali, tetap saja dia dianggap sebagai anak. Inilah yang menarik untuk diteliti di dalam satu tesis, dan saya yakin apabila diteliti oleh mahasiswa program sarjana bisa diselesaikan, tetapi mungkin hasilnya akan berbeda ketika kita menggunakan pendekatan yang interdisiplin. Yang pertama dari sisi hukum, kemudian yang kedua adalah dari sisi kedewasaan yang diukur dari psikologi forensik dan juga psikologi perkembangan.